Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat banyak, dan di antara nikmatnya juga hari ini Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ikhtiar kita pada malam hari ini dapat memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala. Pembahasan fikih kita masih berada di kitab Jual Beli, yang mana pada pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah bab ijarah atau bab upah, ya, pemberian upah, yang kalau kita murojaah ulangi secara singkat, jadi upah itu terbagi menjadi dua, yaitu upah barang sama upah jasa, ya. Ijarah manafi sama ijarah alal a'mal. Jadi kita memberi upah kepada orang itu bisa karena barang, bisa juga karena jasa yang dilakukan orang tersebut. Dan pemberian upah ini disyariatkan, ada syariatnya di dalam Islam, karena di dalamnya berisi manfaat bagi kaum muslimin, baik itu manfaat bagi yang memberi upah ataupun mendapatkan manfaat juga bagi yang menerima upah, ya, yang memberi upah dan yang menerima upah. Dan ijarah di sini juga bisa bermakna di dalam kehidupan kita, yaitu sewa, ya, sewa. Jadi terkadang ada orang yang menyewakan barang, terkadang ada juga yang menyewakan jasa yang dia miliki. Perbedaan paling kentara antara ijarah sama bai', sewa dan jual beli. Kalau jual beli, kepemilikan barangnya berpindah. Kamu punya rumah, saya beli, maka rumah itu sudah jadi milik saya, bukan milik pemilik yang pertama. Itu jual beli. Tapi ijarah, kepemilikannya tidak berubah, tapi orang kedua hanya memiliki hak pakai. Kalau dia menyewakan rumah, maka rumah itu masih milik orang pertama. Orang kedua hanya memiliki hak pakai di situ, ya, hanya memiliki hak pakai. Ya, ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ya. Yang rinciannya intinya adalah dalam Islam kalau mau sah sewa menyewa atau ijarah itu harus jelas semuanya. Karena jelas itu pondasi utama dari jual beli. Semuanya jelas. Barang yang disewakan jelas, biayanya berapa jelas, jangka waktunya berapa lama jelas, siapa pemiliknya jelas, yang menyewakan siapa jelas, yang nyewa siapa jelas. Semua hal harus jelas di dalam agama Islam dalam muamalah, ya. Karena kalau tidak jelas nanti akan ada yang dirugikan di sana. Maka ini yang harus kita ingat terus, kaidah tentang jual beli. Meskipun itu ke keluarga, meskipun itu ke teman dekat, ya, harus jelas. Misalkan kita punya ruko misalkan, kemudian teman baru merintis usaha mau menyewa ruko tersebut, berapa? Gampang. Jangan seperti ini. Gampang berapa? Nanti sudah 3 bulan, 4 bulan,
Berapa? Oh, sekian juta. Waduh, tinggi sekali. Kalau tahu segitu dulu saya nggak pakai rokok ini. Saya cari tempat lain. Karena tidak jelas. Jadi semua hal harus jelas. Jangkanya harus jelas. Jangka waktunya berapa lama persewaan ini terjadi. Ya. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang hal-hal yang boleh ditarik upahnya. Kita masuk ke bab itu di halaman 682. Hal-hal yang boleh ditarik upahnya. Kata muallif, kata penulis hafizahullah taala, kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya. Malam yamna min dzalika mani'un syar'iyyun, selama tidak didapati larangan dari syariat. Selama kalau dia ketika menyewa itu barangnya masih bisa tetap utuh, maka itu sah. Karena kalau tidak utuh lagi berarti bukan sewa, beli, ya. Beda, jadi milik dia dan berkurang. Maka ini dibolehkan dalam syariat selama tidak ada larangan. Larangan di apa? Di semua hal. Contohnya, jika kita yang punya ruko, kita tahu orang yang menyewa ini muslim, pekerjaannya benar. Ternyata dia di situ akan membuka jualan yang haram. Dan kita tahu itu. Maka tidak boleh ijarah terjadi saat itu. Tidak boleh terjadi ijarah saat itu, ya. Karena kita tahu, oh ini tidak boleh. Dan saling tolong menolong di dalam agama Islam kepada hal yang buruk tidak diperbolehkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah di atas ketakwaan dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi selama tidak ada larangan syariat, maka silahkan itu diperbolehkan. Wa yushtaratu an takuna al-'ainu al-mu'jarah ma'lumah. Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas. Ya, tadi kita pembahasan yang tadi. Wal ujratu ma'lumah, upahnya pun jelas, biayanya jelas. Untuk menyewa ini berapa harus jelas. Wa kadzalika muddatul istijar wa nau'ul amal. Begitu juga harus jelas jangka waktunya dan jenis pekerjaannya. Contohnya, kita nyewa tukang untuk ngerjain rumah. Jadi kan ini ijarah yang jasa, bukan barang. Jadi kita menyewa tenaga, otak dia, keahlian dia untuk membangunkan saya rumah. Maka itu juga harus jelas, ya. Jangan kita menyewa orang untuk pekerjaan rumah, tapi ternyata dia tidak ahli sama sekali, ya. Dia ahlinya di dapur misalkan, memasak. Tapi ternyata dia malah mau mengerjakan rumah kita. Jadi intinya harus jelas semuanya, tidak sedikit pun, ya. Dan ini berlaku di semua hal, Pak. Ini kita harus terbiasakan ini. Karena apa? Kalau ini tidak terbiasa, nanti nggak enakannya jauh. Contohnya kita mau beli barang ke orang, mungkin kita main ke rumah orang, teman kita, terus kita lihat dia punya salah satu barang yang kayaknya sudah dia nggak pakai, tapi kita butuh itu. Ini jangan sepeda, ini sepeda nggak dipakai lagi, nggak, tak beli aja po, ya wis, piro, wis gowonen wae, gowonen se ini perlu dijelaskan, iki awakmu nyumbang atau rapenaan nyebut rego. Jangan gak enakan, harus jelas. Wis piro, wis gampang, gowonen se, nah gowonen se. Nanti sudah apa terus, wah eman-eman juga nih tak jual federal asli kuwi ket biyen tukune ori misalkan. Pas kamu piro 3 juta lah. 3 juta mending aku tuku sing anyar misalkan. Ya. Maka harus jelas, jangan ada tidak enakan. Karena tidak enakan sekarang akan menumbuhkan ketidakenakan selanjutnya. Tapi kalau dari awal jelas, jual piro? 3.000 lah. Ah. Kelarangan, yos, saya tak eman-eman. Ya sudah. Selesai saat itu. Enggak enakannya itu tidak akhir merembet ke akhir. Jadi harus jelas, harus transparan, ya. Jangan tidak enakan di awal nanti malah tidak enakan di akhir. Jelas, harus jelas dari awal.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Musa, temannya Nabi Musa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Berkata Syuaib, ya, Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Ini dalil bahwasanya dulu Nabi Musa pernah melakukan akad transaksi sewa seperti ini. Yang saat itu Nabi Syuaib meminta Nabi Musa untuk bekerja, ya, untuk Syuaib selama 8 tahun. Yang mana kalau kamu bekerja 8 tahun, upahmu adalah kamu bisa mendapatkan salah satu dari kedua anakku ini. Ya. Maka ini dalilnya di dalam Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, an Handalah bin Qais qal sa'altu Rafi ibn Khadij an qira'il ardi bidhahabi wal wariq. Dari Handalah bin Qais ia bertutur, saya pernah bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Faqala la ba'sa bihi, enggak apa-apa menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jadi menyewakan tanah dibayar dengan emas ataupun perak. Inna makana nasu yu'ajiruna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang hanya menyewakan tanah dengan sewa hasil yang tumbuh di pematang-pematang atau galengan. Jadi dulu di masa Nabi, ya. Ini yang tidak benar loh ya. Ada orang yang dia punya tanah, ini sebenarnya pembahasan kemarin yang di Muzarah, tapi enggak apa. Dia punya tanah misalkan 100 meter. Ada orang nyewa mau kerja di situ, mau nanam di situ. Oke, boleh, tapi biaya sewanya tidak saya tentukan berupa berapa dirham atau berapa dinar. Saya tentukan apapun yang kamu tanam di 100 meter ini, ya. Saya nanti dapat keuntungan dari yang kamu tanam di misalkan di setengah belakang misalkan. Kaplingnya kotak. Pokoknya 50 di saya, 50 di kamu. Itu keuntungannya misalkan. Atau tanahnya ini 50 meter ke belakang, itu keuntungan dari 50 meter ke belakang masuk full ke saya. 50 meter ke depan kalau untung masuk ke kamu. Kamu gak usah bayar pakai dirham, bayar pakai hasil dari pertanianmu saja ini. Nah ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak jelas. Lah emang berapa keuntungan dari 50 meter ke belakang itu? Tidak bisa. Bisa jadi nanti, bisa jadi ternyata pas orang ini kerjain pertanian 100 meter itu, ternyata tanah yang pemilik tanahnya sudah tahu tanah 50 meter ke belakang itu lebih subur. 50 meter ke depan tuh susah tumbuh. Jadi kalau ada tumbuhan, lebih tumbuh yang belakang. Maka ini yang rugi adalah yang menyewa tanah. Loh, aku kayak ento apa-apa. Ya. Atau bisa jadi, ini kalau yang tadi berarti yang untung pemilik tanah. Atau bisa jadi, yang kerja ini, dia pas ngurus 100 meter tanah, sing serius diurus cuma 50 meter ke depan yang sisanya dia. Yang 5 meter ke belakang, dia apa adanya yus. Tanam terus tumbuh dewe. Maka ini nanti yang untung yang depan, yang belakang nggak untung. Maka ini kerugiannya akan berada di pemilik tanah. Nah ini maka tidak boleh seperti ini. Ini zaman Nabi seperti ini dan ini tidak boleh. Ya ini yang tidak boleh. Dilanjutkan di sini. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat. Ini tidak adil. Ya. Dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang ketika itu sewaan melainkan ini. Lalu yang demikian itu dilarang. Adapun sewa dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin maka tidak dilarang. Jadi intinya kalau kita sewa, kalau kita mau menyewakan barang kita, maka harus jelas. Tidak boleh di situ nanti ada kerugian yang tidak adil. Kalau kerugiannya ditanggung bersama-sama, silakan, tidak masalah. Ya, jadi intinya dalil ini menunjukkan bahwasannya boleh kita sewa menyewa. Tapi harus jelas. Misalkan orang datang nyewa, saya mau nyewa tanahmu berapa? 10 juta setahun, ya sudah 10 juta. Sudah, pemilik tanah sudah dapat 10 juta.
Sedangkan nanti orang yang nyewa ini dia keuntungan dari pertanian di tanah tersebut 100 juta, ya sudah itu untuk dia semua. Ya. Yang penting sudah jelas saya dapat 10 juta. Saya pengennya 10 juta dari tanah ini saya sudah dapat, dia dapat untung ya sudah dia dapat. Ya. Tidak boleh yang tidak jelas seperti tadi misalkan, ya. Setengah tanah keuntungan buatku, setengah depan keuntungan buatmu. Ini tidak adil. Ya. Tidak adil karena nggak pasti nanti. Yang boleh adalah kamu nyewa 100 kapling, oke, biaya berapa? Biayanya tidak pakai dinar. Pokoknya hasil keuntungan ini 30%-nya buat saya. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi 30% secara keseluruhan. Bukan pakai petakan tanah tertentu. Karena petakan tanah tertentu tidak pasti. Tapi kalau 30% dari keuntungan, pasti. Nanti orang ini setelah dia bertani, keuntung 100 juta misalkan. Ya sudah, bagi saya 30 juta, kamu nyewa setahun ini 30 juta, 70 juta keuntunganmu. Ini jelas. Tidak ada yang rugi di situ. Kalaupun rugi bareng-bareng misalkan. Ya, karena sudah sepakat, pokoknya saya 30%. Kamu bayar 30% aja sebagai biaya sewa tanah ini. Kalau buatmu 70% nggak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa karena pasti dua belah pihak ketika sama-sama rugi bareng, ketika untung besar sama-sama untung bareng berdasarkan kesepakatan persenan yang berapa yang disepakati di awal. Tidak boleh pakai patokan tanah karena itu tidak adil, ya. Oke. Jadi hal-hal yang boleh ditarik upahnya adalah semua hal yang jelas, bukan hal yang haram, ya. Berarti semua hal, ya. Kontrak ruko misalkan, mobil, motor, apalagi itu biasanya yang disewa pesawat. Ada yang nyewa pesawat, Pak? Ada, tapi kita nggak usah bahas persewaan pesawat lah. Intinya semua hal yang itu halal dan tahu peruntukannya halal maka boleh. Nah, sekarang ada permasalahan. Boleh nggak kita punya ruko, orang nyewa ruko tersebut setahun, ternyata setelah 3 bulan dia, aduh, aku gak bakat dodol kelambi gue ini. Akhirnya dia nyewakan lagi ke orang ketiga. Apa berarti? Apa? Untuk oper kontra. Boleh tidak? Oper kontra kalau dia tidak mau lapor ke pemilik ruko, syaratnya dia harus mastiin orang yang dioperin kontrak itu akan menggunakan ruko tersebut jualannya sama kayak dia. Karena si pemilik ruko taunya kontrakan milik dia ini dibuat dodolan baju. Oh, baju nggak apa-apa lah, nggak terlalu kotor. Tapi kalau ternyata dioper kontrak terus di akhirnya di situ jual toko bangunan misalkan, waduh rusak ya. Atau dia jadi kulinerannya yang masak-masak, wah berminyak dan lain sebagainya. Bisa jadi dia tidak terima. Kalau dari awal dia mau jualannya kulineran, saya tidak mau nyewakan. Nah, jadi kalau si penyewa pertama tidak mau izin dulu ke pemilik, boleh, tapi dengan catatan dia harus mastiin orang yang dioperin kontrak itu sama. Dodolan baju ya baju juga. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau mau berbeda maka dia harus izin dulu. Dia harus bilang dulu ke pemilik. Karena saya taunya kamu nyewa ini buat itu, buat usaha ini. Kalau buat saya ini nggak apa-apa karena ini minim kerusakan untuk ruko barang saya ini, ya. Tapi kalau ternyata buat apa bangunan ya rusak, ya. Dan sebagainya. Intinya kalau di kondisi seperti itu harus sama, ya, harus sama. Terus syarat kedua, orang yang ketiga itu harus sama amanahnya kayak orang pertama. Karena si pemilik ruko mau nyewain ruko ini ke orang pertama karena saya tahu kamu orangnya track recordnya baik misalkan. Kamu nggak neko-neko itu. Nah, kalau dia mau oper kontrak harus mastiin orang kedua ini mirip-mirip lah. Wongnya kayak aku kayak amanah ya misalkan. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak bisa mastiin, maka dia harus izin. Dia harus bilang sama pemilik ruko. Karena pemilik ruko tahunya saya mau mengontrakkan ruko ini kepadamu. Kamu orang yang saya tahu bagaimana dan saya tahu kamu akan ngapain di ruko saya itu. Jadi saya tenang. Kalau kamu malah oper ke orang lain, loh saya nggak kenal dia. Maka harus jelas dari awal, harus disampaikan, harus diizin dulu. Ya.
Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Anjuran segera membayar upah. Oh ya, terakhir, dan membayar sewa boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh dicicil, silakan kembali ke kesepakatan masing-masing. Ya, itu kembali ke kesepakatan masing-masing. Mau ngasih sewa, bayar sewa di awal boleh. Senang ini malah yang punya. Atau di tengah-tengah ya monggo. Di akhir silakan, yang penting jangan kabur. Atau mau dicicil 3 kali ya monggo, silakan. Itu kembali ke kesepakatan antara mereka. Kita lanjut, anjuran segera membayar upah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tul ajira ajrah qabla an yajiffa irquh. Kasih, bayarkan upah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini kiasan, ya. Maksudnya bukan benar-benar kering, jangan sampai kering dulu baru dibayar, enggak. Maksudnya adalah ketika orang itu sudah selesai kita sewa jasanya, sudah selesai kerjaannya, sudah sesuai kesepakatan, maka jangan tunda-tunda membayarnya. Jangan tunda-tunda membayarnya. Ya. Tukang wis kerja misalkan, borongan seminggu, naikin lantai 2, itu sudah selesai. Maka kalau bisa segera dibayar, ya, jangan ditunda-tunda. Jangan nanti ya awal bulan. Boleh menunda dengan catatan sudah sepakat. Contohnya orang kerja di sebuah instansi gajinya setiap akhir bulan. Nah, itu kan beda cerita. Itu sudah sepakat. Saya gajiannya selalu tanggal 1 atau tanggal 30 setiap bulan. Maka meskipun dia sudah kerja dari tanggal 20, 21, dia belum langsung dapat upahnya, wajar. Karena memang kesepakatannya adalah dikasih di akhir. Ya, jadi beda. Ada yang gajian, yang kerja seperti itu, ada yang gajian sebulan sekali, ada yang gajiannya setiap 2 minggu. Beda-beda lah. Intinya itu sesuai kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan apa-apa, maka berikan setelah kesepakatan kerjanya selesai. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Sebaiknya segera. Segera dibayarkan. Jangan sampai malah dia terzolimi karena kita menunda-nunda membayar. Nomor 5. Dosa orang yang tidak membayar upah pekerja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala thalathatun. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, thalathatun, ada 3 golongan. Ana khosmuhum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat saya akan menjadi musuh mereka. Bayangkan. Allah sudah bilang saya akan jadi musuh mereka. Ya, siapa lagi yang kita paling takuti kalau Allah sudah bilang saya musuhmu. Ya. Kalau musuh yang lain mungkin masih bisa lah. Nah, ini Allah bilang Allah adalah musuhnya. Ya. Yang pertama yaitu rajulun a'tabi thumma ghadara. Laki-laki yang mengucap sumpah karena aku, kemudian dia curang. Sumpah tapi curang. Sumpah tapi bohong. Ini jangan dibiasakan, ya. Kita sumpah dengan nama Allah. Dan ini yang kadang beberapa anak-anak ya, atau kita bisa bilang santri lah. Sedikit-sedikit sumpah wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Harusnya dia ini tuh nama Allah yang dipakai, ya. Kadang lauknya apa? Oh ini, wallahi. Gue nak kok lauk ngante wallahi. Lauknya ayam, wallahi, Allah, ayam tak. Karek ngecek, kalau dia bohong ya sudah. Ini kita pakai nama Allah, bayang kita anggaplah seorang santri mau keluar ke depan pondok. Ngapain? Kan nggak boleh keluar. Ini disuruh siapa misalnya? Mungkin disebutkan salah satu ustadz senior, disuruh saat ini beli depan. Mesti disuruh, ya sudah lah. Ini baru pakai nama manusia, akhirnya boleh dia melakukan suatu hal yang tidak diperbolehkan, keluar dari pondok. Pakai nama manusia. Lah ini dia pakai nama Allah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dia pakai nama Allah, wallahi. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Jangan, hal sederhana jangan. Jangan pakai wallahi. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, orang kalau sudah keseringan wallahi, itu tidak bisa dipercaya lagi wallahinya. Ya. Memang di hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang sudah wallahi, maka kita harus percaya sama dia.
Dalam hadis yang lain, barang siapa yang sudah bilang wallahi, kita harus percayakan apa? Dia sudah pakai nama Allah ini. Masa dia pakai nama Allah sih kita masih gak percaya? Kita harus percaya. Nah, ulama mengatakan hadis ini, dalil ini boleh tidak ditepati kalau kita tahu orang ini memang suka bohong. Jadi meskipun kamu wallahi, saya tidak bisa harus langsung percaya karena kamu seringnya berbohong atau keseringan wallahi. Nah, ini tidak boleh. Ya, ingat wallahi itu kita pakai nama Allah. Ya, apalagi kalau dipakai untuk berbohong. Ya, apa Pak kalau wallahi tadi berbohong? Hukumannya? Sumpah bohong apa? Kafarah. Ya, kafarahnya apa? Memberi makan. Yang pertama membebaskan budak. Kedua memberi makan orang miskin. Berapa? 10. Kemudian kalau tidak bisa baru berpuasa 3 hari. Nah, lucunya lagi ada yang bilang, saya wallahi dipanggil Ustadz misalkan, kamu kenapa? Kamu beneran ini, begini-begini? Enggak, beneran? Berani wallahi? Wallahi enggak? Oke. Setelah pulang, oke, aku tak jajankan temanku 10 orang. Kafarohnya jajak gitu 10 orang. Piye? Atau, wah saya orangnya kurang mampu, jajan saya sedikit, saya tak tinggal puasa 3 hari. Bohong, sumpah bohong, terus halah tinggal puasa 3 hari. Tiwas aku dihukum begini dilaporkan orang tua. Nah ini keliru juga. Kafaroh itu untuk menebus yang sudah kita lakukan. Tapi dosanya tetap dosa karena kita berbohong. Ya. Karena nama Allah, hati-hati sekali pakai nama Allah itu. Hati-hati sekali. Lebih parah lagi dari sumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu sumpah dengan nama selain Allah. Apa contohnya Pak? Demi pocong lah, demi apa? Demi Alek lah, demi opo. Jangan, itu lebih berbahaya. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, saya sumpah dengan nama Allah dengan berbohong, itu lebih saya sukai daripada sumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Jadi kalau dia milih, demi Allah saya tidak melakukan itu, tapi dia bohong. Sama yang satunya bilang, demi apa misalkan, saya melakukan itu. Yang satu jujur, satu bohong. Tapi yang bohong sumpah dengan nama Allah, yang satu jujur sumpah dengan nama selain Allah. Maka lebih parah yang sumpah dengan nama selain Allah. Ya. Jadi hati-hati kita kalau ngomong sehari-hari. Misalkan demi apa sih biasanya orang-orang kalau ngomong? Demi apa gitu kan? Atau demi apa? Demi, intinya lah. Demi, dalam bahasa Indonesia sumpah itu kan demi Allah. Tapi ada makna yang lain juga kata demi yang tidak dihitung sebagai sumpah. Contohnya, Abi ini kerja demi untuk menyekolahkanmu. Ini sumpah bukan? Bukan. Ini bukan sumpah. Ini dia ngasih tahu. Karena bahasa Indonesia ini memang ya saya nggak bilang bahasanya miskin ya maksudnya. Cuman tidak ada kalimat yang tepat untuk merincikan suatu hal yang berbeda. Jadi kalau kita bilang ini ayah susah-susah kerja demi untuk menyekolahkanmu, maka itu bukan sumpah. Meskipun masih pakai kata demi. Yang sumpah itu kalau demi Allah saya nggak begini, demi Allah saya nggak begitu. Jadi jangan sampai kita terbiasa menggunakan sumpah. Karena itu nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pakai. Nama Allah yang kita pakai biar orang percaya. Jangan kita bermudah-mudahan menggunakannya. Yang kedua, yang akan menjadi musuh Allah dalam hadis adalah wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna namun dia tidak memberikan upahnya. Ini yang pembahasan inti kita yang ketiga, ya. Sudah kerja dengan sempurna tidak dibayar. Hati-hati, ya. Hati-hati sekali kita dengan urusan kezaliman dan hak kaum muslimin. Karena
seorang ulama pernah mengatakan, aktsaru ma yudkhilul mu'minin atau aktsaru ma yudkhilu ahlat tauhid annar madzalimal ibad. Yang paling banyak memasukkan ahli tauhid ke dalam neraka itu kezaliman kepada manusia. Ahli tauhid tidak semuanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada ahli tauhid yang dibersihkan dulu. Harus dicuci dulu di neraka karena dosa-dosanya. Maka perkara yang paling banyak menjadikan ahli tauhid yang sudah bagus ini, yang sampai mati bertauhid, itu tetap disiksa di neraka nanti, dibersihkan karena hak-hak kezaliman orang yang dia lakukan kepada orang lain. Maka hati-hati kita. Jangan kita, yang penting saya bertauhid, alhamdulillah akidah saya Allah jaga baik-baik, sampai mati pun saya begitu, aman. Enggak mesti. Bisa jadi kita dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka atas dosa-dosa kita yang lain, kezaliman-kezaliman kita. Maka hati-hati, ya. Jangan kita merasa aman, yang penting saya muslim, yang penting saya bertauhid, saya enggak neko-neko, saya enggak nyembah berhala, saya enggak ini, saya enggak itu. Maka saya sudah aman. Enggak seperti itu. Ada di situ kezaliman-kezaliman yang harus kita tuntaskan. Dan cara menuntaskannya bisa jadi dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 6, selanjutnya, perbuatan yang tidak boleh diambil upahnya sebagai mata pencaharian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nur, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya wa man yukrihuhunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa. Jadi dalil ini itu menunjukkan zaman dulu ketika masih ada perbudakan, ya, maka ayat ini Allah menegaskan kalau seorang muslim mempunyai budak wanita, maka tidak boleh baginya mengambil keuntungan dari menjadikan budak wanita itu. Ketika kaum muslimin mempunyai budak wanita, maka tidak boleh dia menjual budak wanitanya, ya. Apalagi jika budak wanita tersebut tidak mau dipaksa, ya, tidak mau tidak mau untuk melakukan pelacuran, maka tidak boleh. Kalaupun ternyata itu terjadi, maka di sini disebutkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi para budak tersebut karena dia terpaksa, ya. Karena kalau budak kalau dia menjadi budak itu dia tidak memiliki dirinya sendiri, ya. Yang memiliki dia seperti barang. Maka kalau dia terpaksa, ya, Allah Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dahulu. Ya, jadi intinya ketika mempunyai budak tidak boleh memaksa budak-budak itu untuk menjadi menjual kesucian mereka, kemudian kita mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian selanjutnya hadis An Jabir anna jariyatan li Abdillah bin Ubay bin Salul yuqalu lahu Musaikatun wa ukhra yuqalu laha Umaymah fakana yukrihuhuma 'ala zina fasyakata dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha ila qauli ghafurur rahim. Hadisnya ini menjelaskan ayat tadi. Jadi dulu Abdullah bin Ubay bin Salul punya 2 budak perempuan. Yang satu bernama Musaikah, yang satu lagi bernama Umaymah. Kemudian dia memaksa mereka agar melacur. Lalu mereka mengadukan budak wanita 2 orang tadi, mengadukan kasus itu kepada Nabi SAW. Kemudian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ini tadi. Jangan kamu menjadikan pelacur budak-budakmu, tapi kalau nyata terpaksa, dipaksa terus dan diperintahkan, karena dia budak, dia nggak bisa apa-apa, ya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak akan menganggap dosa apa yang dia lakukan itu karena dipaksa oleh majikannya yang saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini Isya jam berapa? Sudah? Oh ya.
Taib, yang terakhir kita baca hadisnya. An Abi Sa'id an Abi Mas'ud Al-Ansar anna Rasulullah sallam naha an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang harga anjing, maksudnya menjual anjing, hasil melacur dan memberi upah dukun, ya, datang ke dukun, saya mau liatin dong ini, saya mau buka bisnis ini, kira-kira lancar apa tidak, terus dikasih uang, maka itu tiga pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dan diambil upahnya. Kemudian yang terakhir yaitu nahan Nabi SAW an hasbil fahal. Nabi melarang upah persetubuhan pejantan. Jadi misalkan kita punya kambing laki-laki, kambing jantan yang sangat-sangat bagus. Kemudian ada orang punya kambing betina, terus dia bilang, saya bayar 1 juta tapi minta kambing jantanmu untuk bisa membuahi kambing betina saya. Maka ini tidak boleh. Ya, jual beli seperti ini tidak boleh. Ya, karena ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena seolah-olah dia membeli sperma untuk betinanya, dan namanya sperma tidak pasti jadi. Jadi kembali ke kaidah awal lagi, goror tidak jelas. Wes ngetoknya 1 juta tapi orang mesti hamil, tidak mesti bunting kambing betinanya. Jadi itu kenapa haramnya, karena itu. Karena udah 1 juta, udah ngeluarin berapa juta, tapi tidak bisa memastikan juga ini akan jadi nanti anak-anaknya jadi berapa, kambingnya juga nggak tahu. Nah ini tidak boleh. Ya, yang boleh apa? Ya pinjamkan saja. Minjem ya wis. Ya. Oke, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga kehalalan harta kita, memudahkan kita untuk menjaga kebersihan harta kita yang akan kita berikan kepada keluarga kita sebagai nafkah, dan semoga Allah jadikan kebiasaan itu sebagai kebiasaan kita sampai mati kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.